Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Carukan Devent terbaik yang pernah ada dimainkan oleh para grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Partai pertama ini putih dipegang oleh Vasily Ivanchuk dan hitam dipegang oleh Viktor Kusnoy di MAB pada tahun 1993. Dimulai dari E4 oleh putih, C6 dibalas oleh hitam. D4, D5. Kuda C3, pion kali pion, dan kuda kali pion. Gajah F5 langsung mengancam kuda. Kuda G3, gajah G6, kuda F3, dan dibalas dengan kuda D7. H4, H6, H5, gajah K7, dan dibalas gajah ke D3. Langsung diambil pertukaran itu oleh hitam. Menteri kali gajah dan dibalas dengan kuda ke F6. Gajah F4, E6, dan di sini putih rokade panjang, teman-teman. Gajah ke E7, C4, B5. Mengajak pertukaran bertujuan untuk merusak pertahanan dari putih, namun dibalas dengan C5 oleh putih. A5, kuda F1 bermanuver untuk mendorong pion mengarah serangan ke arah sayap raja, karena tekanan yang diarahkan oleh putih mengarah ke sayap raja, teman-teman. A4 dibalas dan kuda ke E3. Menteri ke A5, G4. Di sini ternyata, teman-teman, dari hitam di posisi ini langsung dia rokade panjang, dia tidak jadi rokade pendek, teman-teman, karena serangan dari putih siap langsung mengarah kepada sayap raja. Raja B1 dibalas dengan Raja B7. Menteri C2 dan benteng ke8. Benteng di sini G1 masih tetap mengarah ke sayap raja walaupun raja sudah bermanuver rokade ke sayap menteri, teman-teman. A3 dibalas dan di sini G5. Mengabaikan langkah itu dari putih dengan tetap menekan ke arah sayap raja. Pion kali pion dipukul oleh kuda sekaligus mengancam pion F7. Di sini pion kali pion. Kuda tetap mengancam benteng dengan memukul pion, benteng ke A8. Menteri di sini kali pion dan kuda ke4. Langkah kuda ke4 ini tentu bertujuan agar menteri meninggalkan penjagaannya pion yang di A2, teman, dengan cek. Namun di sini jika dari putih salah menjawab dengan kuda D1, teman-teman, maka di sini dipastikan langkah mat. Walaupun di sini agak panjang, tapi dipastikan langkah mat walaupun jawaban terbaik dari putih dimainkan, karena ini pernah dimainkan oleh Viktor Kusnoy saat melawan Spassky. Gajah di sini ke F6, datang cek, maka akan dipukul paksa. Dipukul, menteri di sini ke4. Gajah ke5, dipukul oleh kuda, dipukul oleh pion, menteri cek. Menteri C2, maka di sini dipukul pion, ancaman checkmate. Terbaik di sini kuda B2, benteng ke A3. Benteng ke1 dengan mengancam menteri D5. Kuda D1 dengan maksud tetap menjaga pion yang di H2, maka di sini datang benteng E8. Kuda ke3 mengancam menteri. Benteng di sini dengan memaksa pertukaran. Namun ketika dipukul tentu mat. Kalau di sini putih memukul menteri, ancamannya adalah checkmate. Kalau dia raja lari, maka di sini cek terlebih dahulu. B1, maka tentu di sini dipukul terlebih dahulu, teman-teman. Setelah dipukul oleh raja, D3 cek, yang memaksa harus mat juga. Kuda C2, datang benteng A1. Ini langkah yang pernah dimainkan oleh Kusnoy dengan varian kuda lari tadi, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda ke4, langkah yang memang sangat mantap dari permainan Carukan Devent. Ini, teman-teman, langkah partai di sini dari putih
dengan mengabaikan langkah ancaman tersebut. Dia memukul pion G7. Dibalas dengan raja ke-8, menghindari kemungkinan manuver untuk mengadu benteng nantinya. Benteng di sini C1. Gajah F6 dengan mengancam benteng. Kuda cek. Kuda kali kuda dipukul oleh pion. Gajah di sini memukul benteng dan benteng di sini memukul sekaligus cek. B8 H6. Persiapan untuk promosi tujuan daripada putih, teman-teman. Gajah di sini kali pion sekaligus diberikan ke menteri, teman-teman. Di sini dari putih memang langkah terbaik harus memukul gajah, teman-teman, dan meninggalkan pion A2. Dipukul cek oleh hitam, raja C1. Benteng di sini mengancam menteri. Di sini menteri ke B6 cek. Dia memaksa untuk ditukar dengan kuda masuknya. Namun tahu dia, teman-teman, kalau di sini hitam memukul menteri, maka konsekuensinya hitam menjadi kalah, teman-teman. Akan datang cek yang memaksa raja harus bergeser. Dan setelah raja bergeser, kemanapun dia bergeser, teman-teman, maka di sini dipukul benteng sekaligus promosi menteri dan ancaman juga checkmate. Kembali ke posisi di saat menteri B6. Langkah partai di sini. Raja bergeser ke A8. Langkah yang di luar dugaan dari Vasily Ivanchuk. Menteri C7 dengan ancaman cek di sini dibalas dengan benteng A7. Menteri di sini terjebak, yang mana menteri dipaksa harus ditukar. Jika di sini menteri memukul benteng, maka tentu akan dipukul. C7 cek ke A3, dan jika di sini D1, E5, kalau dipukul kuda, maka dipukul juga gajah. Kembali ke posisi di saat benteng A7 mengancam menteri. Langkah partai di sini. Dari putih membalas kuda C2. Dia mengabaikan pertukaran itu, teman-teman. Dan langsung dipukul oleh hitam. Dipukul oleh pion, persiapan promosi maksudnya. Benteng C8. H7. Raja di sini mengancam benteng dan benteng. Ke D6, balik mengancam kuda, menteri C4. Dibalas dengan benteng kali kuda, dipukul cek. B1 menteri H6. Di posisi ini sebenarnya sudah boleh menyerah dari Vasily Ivanchuk. Namun masih dilanjutkan dengan langkah kuda D4. Masih mencoba keberuntungannya untuk bisa bertahan remis minimal. Dipukul di sini pion, dipukul cek. Dipukul oleh raja dan di sini kuda memukul sekaligus cek. Kalau di sini dipukul, tentu di sini langsung promosi menteri, teman-teman. Artinya bisa mengarah ke permainan remis. Sangat seru dari langkah Ivanchuk ini, teman-teman. Di sini raja lari ke D6. Masih dilanjutkan dengan kuda di sini G5 dengan menjaga pion. Dan jika di sini dipukul kuda, lagi-lagi promosi menteri. Raja E7 dibalas dan di sini F4. Menteri H2 di posisi ini dari Vasily Ivanchuk merupakan raja. Karena pion ini pasti terkejar oleh raja, teman-teman. Di sisi lain, menteri sudah membatasi langkah raja putih. Makanya langsung menyerah dari Vasily Ivanchuk. Kita lanjut ke partai berikutnya. Jika di partai pertama tadi dimenangkan oleh hitam dari pembukaan Carukan Fen, kali ini dimenangkan oleh putih. Putih dipegang oleh Anatoly Karpov dan hitam dipegang oleh Robert Hubner di Interpolis pada tahun 1982. Dimulai dari E4, C6, D4, D5. Kuda D2, pion kali pion dipukul oleh kuda gajah F5. Kuda G3, gajah G6, H4,
H6, kuda F3 dibalas dengan kuda ke D7. H5, gajah ke H7, dan dilanjutkan gajah ke D3. Mengajak pertukaran langsung diterima oleh hitam. Dipukul oleh menteri, kuda F6, gajah F4, dan di sini E6. Di posisi ini dari putih langsung rokade panjang, gajah ke E7, kuda ke E5, dan ternyata dari hitam rokade pendek, teman-teman. Sementara perwira dari putih sudah mengarah serangan ke arah sayap raja. C4 dibalas dengan C5. D5 di sini kuda kali kuda. Dipukul oleh gajah, kuda G4 dengan langsung mengancam gajah gelap dari putih. Di posisi ini, teman-teman, langkah kejut dari Anatoly Karpov bukan menghindar kuda ke C3 ataupun ke tempat F4 semula, namun di posisi ini dari Karpov membuang dengan memukul pion G7. Langkah yang sangat luar biasa, teman-teman. Ternyata di posisi ini diterima oleh hitam. Namun di sini, teman-teman, jika dari hitam dengan membalas kuda memukul pion F2 dengan langsung mengancam menteri dan benteng, maka di sini dipastikan hitam mat lebih cepat, teman-teman. Akan datang menteri C3. Kuda di sini kali benteng, kuda K4, persiapan untuk memblok langkah ancaman peraduan dari gajah F6. Benteng G8, gajah di sini kali pion, tentu di sini ancaman checkmate. F6 terbaik, D6. Bergeser ke F8, maka di sini dipukul cek. F7 masih bisa menghindar, maka di sini kuda G4. Dua sisi ancaman cek di sini. H4 terbaik, maka di sini dengan langkah benteng F1 cek yang memaksa raja harus bergeser. F2 pun ini tidak akan diambil kuda oleh putih, teman-teman. Menteri di sini datang H8. Ketika dipukul cek untuk mendapatkan menteri, maka di sini langsung kuda yang cek dan sekaligus checkmate, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah di sini dibuang, ditukar dengan pion G7. Langkah partai di sini dari hitam menerima tawaran dengan memukul gajah. Menteri E2 dibalas dengan gajah cek. B1, kuda F6 kembali. Tidak ada sedikit pun langkah ancaman untuk hitam, teman-teman. Sekilas di sini nampak aman semuanya. Namun setelah di sini pion kali pion ini sudah berubah karena sudah terbuka serangan dari sentrum. Menteri C8 dibalas dan E7. Benteng G8 dan di sini benteng ke D6 dengan mengancam kuda. G4 menteri mengajak pertukaran. E5 menteri. Dibalas dengan raja G8 meninggalkan kuda, yang mana di sini berharap mengembalikan perwira untuk mengimbangi serangan dari putih. Di sini langsung benteng E1, teman-teman. Khawatir ada pemaksaan untuk mengadu menteri di sini, makanya dijaga kuda D7 dengan mengancam menteri langsung. Dibalas dengan langkah benteng memukul kuda. Dipukul oleh menteri, kuda F6. Ancaman checkmate yang tidak bisa dihindari. Terbaik adalah F6 dan itu dilangkahkan oleh hitam. Menteri cek memaksa pertukaran. Diterima. Dipukul oleh pion. Dan di sini gajah ke F4 untuk menghalangi langkah laju promosi pion. G3, gajah C7. Raja C2, B5 dan kuda cek dengan mukul pion. H7, kuda F5 dibalas dengan benteng G8.
Dan di sini langkah D6. Salah satu perwira sebenarnya teman-teman dari putih, namun betul-betul menggigit langkah dari Anatoly Karpov dengan perlawanan yang ketat. Gajah di sini menghindar dengan A5, benteng ke6 dengan mengancam pion. Dibalas dengan benteng G5 dengan langsung mengancam kuda, dan di sini benteng kali pion sekaligus melindungi kuda. Benteng kali pion dibalas dengan D7. Satu langkah tentu promosi. Namun di sini masih dilanjutkan oleh hitam dengan melangkahkan benteng H2 bertujuan untuk cek. Dibalas dengan kuda I3. Langkah partai di posisi ini dari hitam menyerah. Jika dipaksakan di sini teman-teman, langkah terbaik hanya dengan melangkahkan benteng ke H6 dengan mengajak pertukaran. Maka di sini datang cek. G6 promosi menteri. Kalaupun di sini dipukul, maka tetap menjadi menteri teman-teman. Makanya langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih teman-teman, dari pembukaan carukan defense terbaik yang pernah ada dimenangkan oleh hitam lagi. Tujuan saya membolak-balikan permainan ini teman-teman. Menang putih, menang hitam, agar teman-teman bisa memahami di satu sisi pembukaan carukan defense. Putih dipegang oleh Andrias Duktin dan hitam dipegang oleh Petrosian di Varna pada tahun 1962. Dimulai dari E4, C6, D4, D5, kuda C3 di sini pion kali pion. Kuda kali pion, gajah F5 dan dibalas dengan kuda G3. Gajah G6, kuda F3, kuda D7 dan gajah D3. E6 di sini dari putih rokade pendek teman-teman. Menteri C7, C4 dan hitam rokade panjang. Terjadi pertukaran posisi serang di partai kali ini dengan varian yang berbeda dari sebelumnya teman. Gajah di sini kali gajah dan di sini dipukul oleh pion H sekaligus membuka lajur H teman-teman. Menteri keempat dengan menuju serangan A7, B8 raja, B4 kuda ke H6 dan menteri B3. Dibalas dengan kuda F5 mengajak pertukaran paksa. A4 di sini dibalas. E5 di sini dibalas dengan pion kali pion dan kuda kali pion. Tentu di sini langkah cukup risiko dari hitam teman-teman dengan dipin kuda ini. Namun ada pion masih didorong F7 untuk melindungi kuda tersebut. Atau bisa dari hitam ketika dipaksa untuk dipin, maka di sini terjadi dipaksa pertukaran teman-teman. Kalau dipukul dengan menteri oleh putih, maka di sini langkah akan terjadi seperti ini teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda kali pion dipukul oleh putih dan di sini menteri kali kuda. Gajah ke B2 dengan mengancam menteri dan menteri ke C7 kembali. C5 dibalas dengan A5. Malah di sini hitam membuka ruang serang yang sangat tajam dari putih tersebut. Benteng ke D1 dengan mengajak pertukaran. Benteng kali benteng, benteng kali benteng. Benteng langsung ke H4. Memaksa pertukaran itu dilakukan. Dibalas dengan pion kali pion. Gajah di sini kali pion. Gantian menuju arah garis serang. Dibalas A6. Lagi-lagi di sini ancaman yang cukup serius untuk hitam teman-teman. Dibalas B6, membiarkan pion itu didorong. Benteng ke E1, persiapan cek di sini. Dan dibalas raja ke A7 oleh hitam. Gajah ke E5 dengan mengancam menteri. D7. Kuda ke E4. Tentu di sini bertujuan untuk memukul gajah sekaligus ancaman checkmate. Gajah ke D4
Di balik serangan itu oleh hitam, teman-teman. G3 dibalas dengan gajah kali gajah. Di sini dari hitam menukar kualitas dengan tujuan agar menghentikan langkah laju serangan dari putih, teman-teman. Pion kali benteng dan dibalas dengan kuda ke D4. Langsung mengancam menteri sekaligus ancaman cek. Menteri D1 menjaga lajur diagonal menteri, dibalas dengan menteri D5 dengan ancaman kuda benteng ke 3 dan di sini kuda ke F5. Perhatikan, teman-teman, langkah taktis yang dimainkan oleh Tigran Petrosian ini, teman-teman. Dia bermanuver dengan mengajak pertukaran menteri. Namun di sini jika dari hit putih memukul menteri, maka dipastikan rugi 1 perwira, teman-teman. Kuda C3, maka di sini dipukul terlebih dahulu. Terserah dia memukul mana. Ketika dia memukul kuda, maka akan datang gajah memukul kuda, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda F5, langkah partai benteng ke 1. Dibalas dengan kuda ke D4 lagi. Dan di sini menteri ke D3. F5 dengan memaksa kuda ini harus bergeser. Kuda G5, C5. Benteng G3, C4 dan menteri ke D1 lagi. Dibalas dengan raja di sini kali pion. Benteng K3, persiapan untuk didorong. Gajah ke F6, H3, F4. Dibalas dengan menteri G4. Sedikit memaksa langkah dari hitam nih, teman-teman, yang memang harus dijaga ketat serangan tersebut oleh putih. Raja ke A5 dibalas dengan kuda F3 dengan mengajak pertukaran, maksudnya. Di sini raja ke B4 dengan mengancam benteng. Karena penjagaan petak F3 ini adalah benteng yang kuat, teman-teman. Namun di sini setelah diancam oleh raja benteng, jika di sini benteng menghindar kemanapun dia, maka di sini akan terjadi rugi 1 perwira tentunya dari putih, teman-teman. Kemanapun raja, intinya menjadi hancur babak belur dari putih. Kembali ke posisi di saat raja di sini mengancam benteng, langkah partai di sini dari putih memukul kuda yang di D4. Raja di sini langsung memukul benteng dan memang ditunggu jika dia memaksa cek dengan menteri terjadi pertukaran. Langkah partai masih menghindar dengan cek kuda ke C2, teman. Dan langkah dari hitam memukul pion A4. Di posisi ini akhirnya dari putih merebahkan raja karena promosi menteri di lajur C dan B tidak bisa dihindari, teman-teman. Sementara serangan dari putih tidak berarti apa-apa. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih, teman-teman, dari pembukaan catur carukan Duven terbaik yang pernah ada dimainkan oleh Grandmaster, putih dipegang oleh David Figurito dan hitam dipegang oleh Peter Alfred di Chess Exhibition World 2004. Dimulai dari E4, C6, D4, D5. Kuda C3, di sini pion kali pion. Kuda kali pion, kuda F6, dan di sini diterima langsung full check. Dibalas dengan langkah pion G memukul kuda. C3, gajah F5. Kuda F3 dan kuda D7. Dibalas dengan G3, E6 dan gajah G2. Persiapan untuk rokade dari putih. Didesak dengan menteri C7 dari hitam ingin rokade panjang. Di posisi ini kedua pemain sama-sama rokade, teman-teman. Bedanya ada rokade panjang, rokade pendek. Kuda ke4 dibalas dengan gajah G6. Gajah K3 dan di sini gajah K7. B4, kuda K5. Tujuan dari kuda ini adalah mengganti posisi dengan ingin masuk ke C4, teman-teman.
Namun di langkah ini kurang akurat, terbukti dengan putih menjawab langsung menteri keempat. Dan di sini ancaman pion A7, kuda ke-4, bertujuan untuk masuk dan menyerang gajah gelap dari putih, teman-teman. Dipukul pion dengan ancaman cek tentunya. Menteri B8 mengajak pertukaran. Menteri keempat kembali dibalas dengan B5, dan di sini menteri masuk lagi cek, teman-teman. Karena langkah ini bersifat mendesak, jika di sini raja menghindar tentu akan dipukul cek dan sekaligus mat. Maka langsung ditutup menteri B7. Dipukul pion sekaligus cek oleh putih. Menteri dan dipukul oleh gajah. Kuda kali gajah dipukul oleh pion. Dibalas dengan gajah ke D3 dengan mengancam benteng D1. Gajah C4, A4. Mengajak pertukaran, diterima. Dipukul oleh gajah di sini. E5. Dibalas dengan kuda F5 dengan ancaman gajah gelap hitam. F8. Gajah di sini ke C6. Raja C7 dan gajah ke4. Di posisi ini, teman-teman, jika gajah ke D5 dijawab oleh hitam dengan mengajak pertukaran, tentu akan diterima. Setelah dipukul, ini berpotensi badai pion yang tidak bisa dibendung, akan datang C4 dan seterusnya, menjadi mutlak kemenangan untuk putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah di sini ke4, langkah partai gajah ke6 dengan balik mengancam kuda. Dibalas dengan benteng A7 cek. Dan ini sudah masuk ke langkah serba salah. Langkah partai raja ke C8. Jika di sini ke B6, maka datang gajah benteng cek, teman-teman, yang sekaligus dilindungi oleh gajah. A6 tentu checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng cek. Langkah partai di sini raja bergeser ke C8. Benteng di sini ke A1 persiapan cek kembali. D7 mengajak pertukaran, ditolak dengan benteng cek. C7 dan di sini langsung datang langkah benteng cek lagi. Di posisi ini, teman-teman, langsung menyerah dari hitam. Karena kemanapun dia, ancamannya adalah checkmate. Di partai yang kelima nih, teman-teman, dari pembukaan carukan defense terbaik yang pernah dimainkan oleh Grandmaster, putih dipegang oleh Anatoly Karpov dan hitam dipegang oleh Anthony Miles pada tahun 1983. Dimulai dari E4, C6, D4, D5, kuda D2. Pion kali pion di sini dipukul oleh kuda ke F6. Mengajak pertukaran langsung diterima oleh Karpov. Dipukul oleh pion G, kuda F3 dan dibalas dengan gajah F5. Gajah F4 dan kuda ke D7. Dilanjutkan dengan langkah C3 oleh putih. Menteri ke B6 dan B4. E5 mengajak pertukaran. Dibalas di sini oleh putih dengan gajah ke G3. Pertanyaannya bagaimana di sini jika diterima? Kalau diterima di sini, teman-teman, maka dipastikan hitam akan menjadi menang. Pion kali pion di sini dipukul oleh pion lagi. Dipukul oleh gajah dengan ancaman benteng dan ini bersifat memaksa. Di sini tidak akan ditutup dengan pion, teman-teman. Akan dipaksa dengan dipukul dengan kuda. Dipukul oleh kuda lagi. Gajah di sini G7 mengancam kuda. Terbaik di sini adalah melindungi kuda, teman-teman. Dan itu dengan menteri yang terbaik. Karena kalau kuda menghindar akan diambil oleh hitam pion yang di C3. Dan jika di sini dilindungi oleh menteri E2, maka rokade panjang. Menjadi serangan yang sangat frontal nanti untuk hitam ke putih, teman-teman. Menteri F3 langkah terbaik menghindari langkah. Karena akan tetap
dipaksa di sini dipukul kuda jika tidak menghindar dan persiapan untuk skakster. Namun ketika menghindar di sini langkah terbaik, maka di sini akan datang benteng E8. Dipukul cek, raja di sini menghindar. Lagi-lagi di sini kuda tetap tidak bisa bergerak. F4 terbaik, E3 cek. Gajah ke-2 bersiap untuk rokade, namun tetap tidak bisa di sini, teman. Tidak sempat karena akan datang langkah. Benteng di sini ke D2, menteri G4 langkah terbaik, maka akan dipukul kuda. Dipukul oleh pion, benteng kali pion sekaligus ancaman checkmate di sini. Terbaik di posisi ini adalah dengan menteri F3, teman-teman. Karena tidak ada lagi langkah terbaik, maka tetap akan dipukul cek. Kalau dia ke D1 checkmate, kalau dia ke F1 maka juga checkmate, teman-teman. Masih bisa dipukul dan akan di close checkmate. Itu jika menerima tawaran tadi pion kali pion. Kembali ke posisi di saat E5. Langkah partai di sini dari putih dengan membalas gajah menghindar G3. Langsung rokade panjang dari hitam. Gajah ke-2 dan di sini H5. Rokade dari putih. Gajah ke-4 dengan mengancam kuda. Kuda D2 mengancam balik. Dan di sini dibalas dengan gajah ke D5. Minta diancam tentunya dengan pion, teman-teman. Di sini dari putih dengan membalas langsung memukul pion yang di H5. Padahal ini juga merupakan langkah pancingan agar dipukul pion itu. Pion kali pion oleh hitam dibalas dengan C4, dibalas lagi oleh putih. Gajah ke-6, A3, dan di sini kuda langsung ke 5. Benteng G1, D3, C5, menteri B5. Benteng B1 persiapan untuk menjebak menteri di sini, teman-teman. Namun di sini dibalas dengan gajah ke-6. A4 tetap mengancam menteri. Menteri lari ke-6. Sekilas di sini posisi hitam untuk menterinya tersudut, teman. Namun suasana ini memang sengaja dipancing agar tetap mendesak dari putih. Jika di sini dilanjutkan dengan B5, teman-teman, maka akan terjadi langkah seperti ini. Pion kali pion, di sini menteri akan datang ke A2. Lagi-lagi di sini minta diancam, teman-teman. Tapi kalau diancam dengan benteng, tentu akan dipukul kuda yang di D2. Kalau kuda di sini lari duluan ke 4, maka di sini didorong ke D2. Tidak akan dikasih kesempatan untuk dia mengancam menteri, teman-teman. Jika di sini benteng ke 2, maka di sini dipukul. Kok bisa diberikan ke menteri? Ini menjadi langkah terbaik, teman-teman, jika itu dipaksa oleh putih. Setelah menteri kali menteri, promosi menteri, benteng G1, maka di sini gajah hilang. Perhatikan, menjadi unggul 2 perwira, teman-teman, dari hitam. Jika langkah tadi dimainkan oleh putih, kembali ke posisi di saat menteri di sini ke-6, seolah di sini tersudut menteri dari hitam. Langkah partai di sini, putih membalas dengan pion F4 dengan mengancam kuda. Kuda C4, B5. Pion kali pion, benteng kali pion ternyata. Kuda K3 dengan mengancam benteng B2. Dibalas dengan kuda C2. Lagi-lagi mengancam benteng kuda ini. Ini yang dimaksud kuda cari gara-gara, teman-teman. Dan di sini dibalas dengan gajah F3. Dari putih mengabaikan ancaman benteng tersebut, melainkan dia tetap fokus dengan ancaman skakster. Raduan gajah tidak bisa dihindari. Dibalas dengan benteng ke-7. Lagi-lagi dia tetap poinnya ingin mengajak pertukaran menteri atau
benteng akan ditukar dengan menteri, teman-teman. Dibalas dengan gajah F8. Dan di sini gajah langsung memukul gajah. Dipukul oleh benteng. Kalau dia mengajak pertukaran 2 benteng dan 1 menteri, maka ini akan terjadi, teman-teman. Namun di sini setelah langkah benteng kali gajah, langkah partai di sini masih memaksakan, berharap akan menteri yang datang memukul, teman-teman. Dia lupa kalau benteng satunya ada ancaman gajah. Gajah di sini kali benteng. Benteng kali gajah dan menteri C6. Benteng kali pion dibalas dengan benteng kali pion. Menteri di sini langsung cek. F5. Dibalas dengan langkah menteri G7. Lagi-lagi mengancam benteng sekaligus ancaman cek yang bersifat memaksa. Namun di sini sudah cukup aman dari hitam, teman-teman. Benteng ke-8 persiapan cek dan di sini dibalas dengan H4. Kuda ke-3 ancaman checkmate di sini. Gajah di sini F2. Benteng C1 langkah yang bersifat memaksa dan penuh kombinasi di sini, teman-teman. Raja ke H2 karena tidak bisa ditutup langkah itu. Dan di sini kuda G4 cek. Yang memaksa raja harus bergeser naik. G3 dan di sini dipukul gajah yang di F2, teman-teman. Perhatikan di posisi ini kompleks kombinasi yang tidak bisa dihindari oleh putih dari serangan yang sangat berbahaya nih, teman-teman. Jika di posisi ini putih mengambil kuda, maka dipastikan mat. Di mana matnya? Dengan datang langkah benteng cek ke E2. Di sini dipaksa untuk bergeser naik ke G3 lagi raja. Dan setelah G3 datang checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda di sini. Kali gajah F2, langkah partai kuda ke F3, teman-teman. Kuda cek lagi ke E4 dan di sini raja ke H2 masih. D2 dipukul di sini oleh kuda, teman-teman. Dan setelah kuda kali kuda, Anatoly Karpov merebahkan raja. Luar biasa dari Anthony Miles ini, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir, teman-teman, dari pembukaan Carukan Defense terbaik yang pernah dimainkan oleh para Grandmaster dunia, putih dipegang oleh Harry Nelson dan hitam dipegang oleh Horacio Caru di Vienna pada tahun 1898. Dimulai dari E4, C6, D4, D5. Kuda C3 dibalas. Pion kali pion dan kuda kali pion. Kuda F6 dan kuda langsung kali kuda sekaligus cek. Dipukul oleh pion E kali ini, teman-teman. Kalau tadi sebelumnya dipukul oleh pion G, kali ini dipukul oleh pion E. Kuda F3 dan di sini gajah ke D6. Gajah D3, gajah G4 dan H3. Gajah ke H5 di sini, G4 dan gajah ke G6. Kuda di sini ke H4 langsung mengajak gajah di sini. Diabaikan dengan menaikkan kuda D7 oleh hitam. Kuda F5 dan di sini dipukul, teman-teman. Dipukul oleh gajah. G6, menteri cek E2. Dibalas dengan menteri E7, mengajak pertukaran. Di sini dipukul cek oleh putih dan dipukul oleh raja. Gajah ke E3, putih menolak untuk pertukaran menteri di sini. Benteng ke-8 mencoba mendesak pertukaran itu. D5 didului langkah serangan tersebut oleh putih, teman-teman. C5 dibalas menjadi batu sandungan pion yang di D5 ini pada permainan akhir, teman-teman. Karena ditolak oleh hitam, di sini menteri langsung cek ke B5. Raja C8, rokade panjang dari putih. Menteri C7. Benteng di sini langsung naik ke D3, benteng ke-4, persiapan untuk mengancam menteri tentunya. Benteng C3 dibalas oleh putih.
Jika di posisi ini teman-teman, dari hitam mengancam menteri dengan benteng B4, maka akan datang langkah menteri D3 tentunya, karena tidak bisa dipaksa untuk pertukaran itu. Menteri B6 dengan desakan pion B2 cukup D3. Menteri A5 dengan ancaman pion benteng D1, seolah-olah tidak tahu jika langkah tadi dimainkan oleh hitam. Bagaimana kalau dipukul pion? Maka di sini datang gajah kali pion sekaligus ancaman cek. Ketika di sini gajah cek terlebih dahulu, maka di sini tentu ditutup sekaligus cek. Raja bergeser D6. Dan setelah D6, misalnya gajah kali gajah, maka cukup dipukul oleh pion. Promosi menteri di sini tidak bisa dihindari, teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng C3, langkah partai di sini dari hitam membalas A6. Dia mengancam menteri karena mendesak serangan dengan didorongnya pion. Menteri ke D3 mengancam balik benteng. Benteng E8 dibalas dengan gajah kali pion. Kali ini tentu memaksa, teman. Jika di posisi ini dipukul, maka dipastikan menteri hilang, atau paling tidak di sini gajah yang harus hilang. Kenapa terjadi hal seperti itu? Karena akan ketika dipukul gajah ini datang dorongan pion yang memaksa menteri harus bergeser, atau di sini gajah harus hilang. Kembali ke posisi di saat gajah di sini kali pion, langkah partai raja bergeser ke D7. Dan di sini gajah ke E3 kembali sekaligus mengancam menteri. Menteri A5 dengan mengancam balik pion A2, A3, B5. Dorongan pion ini sekilas bagus untuk serangan, teman-teman, tapi menjadi langkah hukuman yang tak bisa dielakkan oleh hitam. Ini masuk kategori langkah blunder, teman-teman. Di mana blundernya langkah ini akan dibuktikan dengan langkah jenius dari Harry Nelson di partai ini. Benteng C6 langsung menghukum sekaligus memblok langkah pergerakan dari hitam. Gajah F4 di sini mengajak pertukaran untuk mendapatkan langkah yang lebih leluasa masuknya daripada hitam. Raja B1 dibalas dengan gajah kali gajah, dipukul oleh pion. Dipukul di sini sekaligus mengancam menteri. Menteri D4. Memang pion itu minta dipukul, teman-teman, agar di sini menteri bisa masuk. Dan di posisi ini sudah masuk ke fase serba salah. Di sini sebenarnya dari hitam dipaksa untuk menyerah, teman-teman, karena ancaman cek yang tak bisa dihindari. Masalahnya di sini ancaman checkmate. Namun di sini, di posisi ini dari hitam masih memaksa mencoba mencari keberuntungan dengan cek benteng ke E1. Raja A2 menghindari langkah pertukaran yang memperpanjang masalah. Dan di posisi ini juga dari hitam menyerah, teman. Kok bisa menyerah? Baik, langkah terbaik di sini adalah benteng ke A8. Jika itu dilakukan, maka akan datang langkah menteri langsung kali pion, sekaligus ancaman checkmate. Benteng ke E7 misalnya, benteng D6. Yang dipaksa dia harus meninggalkan benteng. Kalau dia tidak mau meninggalkan benteng, maka di sini checkmate. Kembali ke posisi. Kalau di sini benteng C8 mengajak pertukaran, maka datang benteng di sini kali benteng. Ketika benteng kali benteng, maka dipukul cek terlebih dahulu. Dipukul atau menghindar raja, maka di sini langkah benteng E7. B4 misalnya, menteri di sini cek. B5 benteng cek, A4 checkmate. Kemungkinan yang lain, teman-teman. Kalau di sini, di posisi ini raja langsung ke E7 bagaimana?
langsung menghindar, mencoba mencari selamat. Cek C5, D8, maka di sini checkmate. Tidak bisa dihindari. Kembali ke posisi. Kalau di sini, benteng di sini kali benteng, akan datang menteri cek. D8 terbaik, B8. Lagi-lagi tidak bisa ditutup. E7, checkmate. Jadi semua kemungkinan ternyata memang tetap mat. Makanya di posisi Raja A2 dari hitam merebahkan raja. Dibolak-balik ternyata setelah pertandingan ini selesai, memang mat di posisi ini teman-teman. Luar biasa dari Harry Nelson Pisbury ini. Semoga bermanfaat pembukaan Carukan Defen untuk insan catur di dunia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.